Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu Sabat kita lebih dekat kepada kedatangannya. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk mempelajari firman-Nya. Namun sebelumnya, saya rindu kita kembali untuk berdoa sejenak meminta kuasa Tuhan. Bapa di sorga, betapa kami berbahagia pada Sabat ini. Firman-Mu sebentar akan dibentangkan, biarlah hati kami bagaikan tanah yang baik, yang ditaburi dengan bibit-bibit kebenaran, dan boleh berbuah bertumbuh dalam hidup kami, sehingga nama-Mu yang dimuliakan dan banyak orang yang terberkati dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita boleh merasakan akibat efek daripada pandemi yang luar biasa. Batas yang dibuat oleh jarak antara keluarga dan keluarga yang lain, antara rumah tangga dengan rumah tangga yang lain, sepertinya perlahan-lahan hubungan sosial ini semakin besar jaraknya. Dan lebih nyata lagi, pada saat kita mengalami apakah itu duka maupun sukacita, pesta pernikahan, pesta-pesta yang lain yang selama ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan kemeriahan di waktu sebelum pandemi. Demikian juga duka, sangat jauh suasananya di saat seperti sekarang daripada saat-saat sebelumnya. Bahkan yang sangat mengerikan saudaraku, bila mana orang yang kita kasihi sekalipun, yang satu rumah, yang kita cintai, oleh karena pandemi ini, oleh karena penyakit COVID yang luar biasa ini, membuat kita tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri dalam jarak yang dekat untuk menyatakan simpati dan rasa kesedihan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak sekarang ini yang kehilangan sahabat. Itulah sebabnya saya rindu membawakan pekabaran pada Sabat ini kepada kita, yaitu tentang sahabat. Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu imanmu menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu yang terpenting di atas dunia ini adalah mendapatkan sahabat. Kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan teman, membutuhkan sahabat dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kasih, itu sebabnya bagaimana kita bisa mendapatkan teman, bagaimana kita supaya memperoleh sahabat. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, bagaimana supaya kita mendapatkan sahabat yang sejati adalah dengan memiliki kasih. Apa itu kasih? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Inilah sebenarnya yang harus kita hidupkan. Yang pertama, di atas yang pertama sekali adalah kasih kepada Allah. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahkan 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tuntutan yang pertama dalam hidup kita ini sebagai ciptaan Allah adalah mengasihi Allah kita dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Menuruti segala perintahnya. Sangat sederhana, tetapi begitu lengkap, saudara. Berapa banyak? Semua perintah-perintahnya. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita ini disebut sahabat atau memperoleh sahabat adalah Yohanes 15 ayat 14 katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu ada hubungannya kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-38 sampai 40, pada waktu ditanya, bagaimana supaya kami memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kami perbuat? Dan Yesus sendiri menjawab, turutilah segala perintah-perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi sahabat baik bagi Allah, baik bagi manusia, yang ketiga, kita harus memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sesungguhnya. Yohanes 15 ayat 15 firman Tuhan katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang sahabat itu akan memberitahu kepada sahabatnya apa saja hal-hal yang baik, terlebih masalah kebenaran. Jadi kalau saudara mengatakan, oh kita bersahabat, saudaraku yang kasih, orang yang mengatakan itu bertanggung jawab untuk melakukan kebenaran. Jadi sahabat bukan sekedar berteman, tapi sahabat yang sejati adalah yang membawa orang kepada kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa Allah menyebut kita sahabat? Apakah karena kita baik? Apakah karena kita layak? Apakah karena memang kita sudah hebat, sama kita setaraf dengan dia? Saudaraku yang kasih, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, kata Yesus. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah yang menetapkan kita, Allah yang telah memilih kita. Hargai pilihan itu, saudaraku. Hargai keputusan Tuhan itu buat saudara. Jadi bukan karena kehebatan kita, tapi dia rindu kita ini sebagai buatan tangannya menjadi sahabatnya. Oh luar biasa, saudara.
Makanya saya heran sampai sekarang ada orang sudah belajar firman Tuhan. Kita tanya, apakah kau percaya? Percaya Pak Pendeta. Apakah kau mau ikut Tuhan? Mau Pak Pendeta. Tapi pada waktu kita katakan, Yesus katakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Tapi yang tidak percaya akan dibinasakan. Oh, sudah bicara baptisan, jangan dulu Pak Pendeta. Ya. Saya heran, betapa sulit, tinggal selangkah lagi. Ini sama seperti orang kaya yang muda yang datang kepada Yesus yang berkata, Tuhan, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Lalu kata Yesus kepadanya, ayo lakukan semua perintah-perintahku. Dengan bangga, dengan senang sudah kulakukan, Guru. Tapi kata Yesus, hei orang muda, pulang dulu, kembali, jual hartamu dan bagi-bagi kepada orang miskin. Pada waktu Yesus berkata seperti itu, tadinya wajah yang penuh semangat, wajah yang penuh antusias, sekarang berubah, saudara-saudaraku, menjadi murung, muram. Dan sekarang dia berbalik 180 derajat, dia meninggalkan Yesus dan dia pergi tanpa keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sedang mengangkat engkau dan saya menjadi sahabatnya. Dan dia rindu kita ini menjadi pembawa pekabaran. Dia rindu kita ini berbuah melalui tindakan kita, melalui kata-kata kita, melalui pelayanan kita. Tadi katakan, bukan kamu yang milih aku, kata Yesus, tapi aku yang memilih kamu. Oleh sebab itu kamu harus pergi dan hasilkan buah, ya, supaya ya, buahmu itu tetap. Saudara-saudaraku yang kasih, dalam satu tulisan inspirasi dalam Hidup yang Terbaik halaman 139 dan 142, rahmat Allah adalah sifat Allah yang dikaruniakan kepada manusia yang tidak layak. Kasih Tuhan yang dinyatakan dengan perkataan dan perbuatan akan berhasil mencapai jiwa. Sedangkan mengulangi pemikiran atau perbantahan tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita membiasakan diri berbuat yang baik, berkata yang baik, yang benar. Dan itu akan bisa berhasil mencapai jiwa-jiwa yang banyak di atas dunia ini. Tetapi bila mana kita justru membangun dalam pikiran kita perbantahan dan hal-hal yang tidak baik, saudaraku, kita tidak akan pernah berbuah. Itulah sebabnya Yesus katakan, sahabat yang bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan dari anak-anaknya, dari kita umat manusia ini. Kejadian 21 ayat 23. Ya. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini digarisbawahi tidak akan berlaku curang. Berapa banyak persahabatan di dunia ini berakhir karena kecurangan, pengkhianatan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita mau menjadi sahabat Allah, kata Tuhan, jangan berbuat curang. Sahabat yang benar itu adalah sahabat dalam kebenaran. Jadi kalau tidak dibalut, dicampur dengan kebenaran, persahabatan itu, saudaraku, itu adalah persahabatan yang semu. Karena di atas dunia ini, saya mau katakan kepada kita, tidak ada persahabatan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Dan saya melihat perpisahan orang yang bersaudara
masih bisa ditolerir. Tapi yang paling menyakitkan di atas dunia ini adalah perpisahan di antara orang yang bersahabat. Sekali retak, pedih. Dan sulit untuk diperbaiki. Saudaraku, sahabat yang benar itu adalah sahabat yang mau berdoa untuk sahabatnya. Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, maka Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Saudaraku, sahabat yang baik, dia akan mendoakan sahabatnya. Tidak hanya dirinya, dia akan peduli keselamatan sahabatnya. Sahabat yang baik bukan penfitnah, bukan pencari kesalahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Amsal 16 ayat 28 katakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, seorang penfitnah menceraikan sahabat karib. Tapi Amsal 17 ayat 9 katakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa yang membangkitkan perkara justru menceraikan sahabat yang karib. Jadi saudaraku, sahabat yang benar itu tidak mencari kesalahan, tidak dendam, tidak memfitnah. Saya sudah perhatikan, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya sudah perhatikan di gereja, apakah di arisan, apakah di pekerjaan, dalam komunitas, persahabatan yang dibangun hanya oleh karena ada udang di balik batu. Akhirnya satu saat saling memfitnah dan akhirnya bermusuhan, tercerai-berai. Sahabat yang benar adalah sahabat yang setia setiap saat, baik suka maupun duka. Amsal 17 ayat 17 firman Tuhan katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Saudara bisa bayangkan sekarang ini ada banyak orang, waktu senang kita, waktu kita banyak uang, waktu kita punya posisi, banyak orang datang sama kita. Semua mengaku sahabat, semua mengaku saudara. Tapi pada saat saudara terpuruk, saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan uang, kehilangan jabatan, mulai satu-satu meninggalkan kita. Saudaraku, ingat ini. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat lebih karib daripada seorang saudara. Saudaraku yang kasih, sahabat yang bagaimana yang diinginkan di atas dunia ini, bahkan yang Tuhan inginkan, Amsal 22 ayat 11, adalah yang suci hatinya. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya akan menjadi sahabat raja. Oh, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semakin tinggi posisi orang, semakin besar ya jabatannya, semakin tenar seseorang, dia akan semakin selektif untuk mencari sahabat. Orang yang suci hatinya akan menjadi sahabat raja. Sahabat yang baik menjaga tata krama, sopan santun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ini bersahabat dengan tulus, walaupun kita sudah akrab, kita tidak akan meremehkan pasangan kita, tidak akan meremehkan sahabat kita, tidak akan meremehkan teman kita, dan tidak memperlakukan dia sewenang-wenang. Lukas 14 ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergi duduk di tempat paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun saya mungkin bersahabat dengan presiden, atau dengan bupati, atau dengan siapa orang-orang penting di atas dunia ini, orang-orang kaya yang terkenal, kalau saya mau datang ke rumahnya, tidak langsung harus duduk langsung di sampingnya,
atau harus duduk paling depan. Tidak. Biasakan orang menjadi rendah hati. Adalah lebih baik dikatakan kalau kamu diundang, duduk dulu di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang kepadamu, sahabat jangan di situ, mari di sini. Lalu kita digiring. Bukankah engkau lebih hormat? Luar biasa ini prinsip dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sahabat yang baik adalah sahabat yang rukun, yang tidak mau mengganggu pribadi atau privasi kerahasiaan orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sahabat yang baik adalah yang suka berkomunikasi, bekerja sama. Amos pasal 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak mungkin, saudara. Ada kesepakatan dulu. Walaupun kita sahabat, tidak boleh kita semena-mena. Sahabat yang baik adalah sahabat yang suka bekerja sama, tolong menolong. Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hari ini, kesimpulan dari pelajaran kita. Yesus berkata, aku menyebut kamu sahabat. Oleh sebab itu, bertobatlah. Biarlah imanmu bekerja dengan perbuatanmu. Oleh karena sama seperti Abraham tadi, pada waktu dia percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran, bahkan sebagai sahabat. Biarlah kita pada saat ini menjauhi yang namanya fitnah, menjauhi yang namanya dendam, menjauhi yang namanya perselisihan, yang namanya iri hati. Tetapi biarlah kita berbuat baik kepada siapapun. Kenapa saudara? 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kata-kata ini jelas, saudara-saudara. Kalau saudara mengatakan saya sahabatmu, engkau sahabatku, saudaraku yang kasih, kita harus tunjukkan melalui persaudaraan kita. Kalau masih ada benci, itu tidak benar. Berarti kita adalah pendusta. Biarlah pada saat ini Roh Kudus Tuhan bekerja menolong kita supaya kita rendah hati satu dengan yang lain, saling menolong satu yang lain, bersahabat dengan prinsip kebenaran, bukan karena ada udang di balik batu, bukan karena ada maksud. Sekali lagi saudara, saya mau katakan statement ini sangat penting. Tidak ada persahabatan abadi kalau tidak dalam kebenaran. Karena yang ada adalah kepentingan abadi. Semoga firman Tuhan ini menolong kita dan membuat hati kita untuk setia menjadi sahabat Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu pada malam hari. Terpujilah Tuhan pada siang Sabat ini, di mana kami sudah mendengarkan sabdamu. Firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, kiranya Engkau tanamkan di hati kami. Engkau sudah memilih kami menjadi sahabat. Biarlah kami menghargai akan berkat yang luar biasa ini. Dengan mengasihi, dengan saling menolong, dengan saling menguatkan, saling melayani, dan membuang segala sifat-sifat yang mementingkan diri, membenci, iri hati, serta menyombongkan diri ya Bapa. Oleh sebab itu, pada saat ini hamba-Mu memohon, angkat tangan-Mu kepada kami semua untuk memberikan berkat-Mu.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memimpin kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.